Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Selamat bertemu kembali dengan Om Jai. Pagi hari ini Om Jai akan berbagi ilmu tentang bijak beretika di internet dengan tema mewujudkan masyarakat digital yang inovatif. Materi ini sudah Om Jai sampaikan di Cyberkreasi Kominfo pada tanggal 28 Oktober 2021. Pesan Om Jai, menulisnya setiap hari dan perhatikan apa yang terjadi. Jangan lupa follow Instagram Wijaya Labs dan mampir ke wijayalabs.com. Bila Anda membutuhkan Om Jai untuk konsultasi, bisa menghubungi nomor cantik di 0815 915 5515. Materi ini sebenarnya sudah ada di laman literasidigital.id. Teman-teman akan mendapatkan 4 materi, yaitu tentang digital skill, digital etik, digital culture, dan digital safety. Semua materi itu bisa disampaikan secara formal maupun informal, baik single, sendirian, atau secara kolektif, secara bersama. Semua itu sudah ditulis oleh Literasi Digital Kominfo dan tim Japelidi Cyberkreasi. Jangan lupa nanti teman-teman menuliskan di blog setelah mendapatkan modul literasi digital Kementerian Komunikasi dan Informatika, Japelidi, dan Cyberkreasi. Apa itu etika digital? Etika digital adalah paradigma di mana transformasi digital berpegang pada moral yang mereka yang menjalankannya. Dalam paradigma ini kita fokus pada orang, proses, dan teknologinya. Itulah yang kami lakukan ketika kami mengadakan webinar Guru Motivator Literasi Digital pada hari Kamis 28 Oktober 2021 pukul 13.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat dengan tema menjadi guru motivator literasi digital. Adapun yang menjadi narasumbernya pada saat itu adalah Bapak Didi Ditagama, Bapak Aris Ahmad Jaya, Ibu Hesti Astika yang digantikan oleh Pak Edwin, Bapak Munif Khotib, dan Mas Yosi Mokalu. Semua itu kita lakukan dalam rangka Indonesia semakin cakap digital. Teman-teman yang Om Jai sayangi dan banggakan, etiket adalah suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Oleh karena itu diperlukan prinsip etika, yaitu adanya kesadaran bahwa dunia bukan milik kita berdua. Dunia adalah milik kita bersama. Ada hak dan kewajiban yang harus kita taati dan harus kita patuhi. Di sana kita harus menebarkan yang namanya kebajikan. Kumpulan kebaikan demi kebaikan kita lakukan agar kita mampu menjadi orang baik. Yang ketiga adalah prinsip kejujuran, di mana kredibilitas, kejujuran, membuat konten-konten sendiri, tidak mengambil konten orang lain, tidak menjadi plagiasi, harus kita lakukan. Dan yang terakhir adalah prinsip bertanggung jawab. Jangan sampai kita lempar batu sembunyi tangan. Modul etis bermedia digital akan kita dapatkan ketika kita sudah menginstal aplikasi Cyberkreasi. Di sana ada pengantar etis bermedia digital, ada cerita netiket warga digital, lalu ada perintah untuk mewaspadai konten negatif. Ayo kita penuhi konten-konten kita dengan konten-konten yang positif. Yang keempat, berinteraksi bermakna di ruang digital. Yang kelima, yuk kita berinteraksi dan bertransaksi dengan bijak. Karena digital media tidak mengubah manusia. Kita tetap menjadi manusia biasa. Kita harus menjadi manusia yang beretika dalam berinteraksi digital secara bijak. Bagaimana caranya?
Caranya adalah mampu menggali potensi unik dalam diri kita dari dunia digital tanpa meninggalkan etika. Dalam mewujudkan masyarakat digital yang inovatif, kita harus belajar secara online. Kita mulai bicara secara virtual yang menarik. Kita harus berbicara efektif di dunia digital. Itulah yang kami lakukan. Sehingga jarimu adalah harimaumu dan menjadi prestasimu. Jarimu akan menjadi harimaumu manakala kita tak mampu mengelola diri kita dengan baik. Kita tak mampu mengontrol diri sendiri. Kita harus sopan dan beradab di media digital. Wahai kawan, mari kita gunakan jari-jari kita untuk pertama berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman. Yang kedua, berkolaborasi, bekerja sama. Yang ketiga, kita belajar secara digital. Yang keempat, kita menciptakan informasi. Saya menciptakan informasi lewat blog. Kalau teman-teman pengen lihat YouTube, lewat TikTok, lewat Instagram, dipersilahkan. Masih banyak media sosial lain yang bisa kita lakukan. Yang kelima, perangi hoak. Kontrol diri kita. Tidak mudah terpancing. Sehingga aman dan nyaman dalam bermedia digital. Teman-teman yang Om Jai sayangi dan banggakan. Apa yang kita lakukan? Bila kita aman dan nyaman, kita harus mulai menanam pohon pendidikan. Apa itu pohon pendidikan? Pohon pendidikan berakar moral dan agama, berbatang ilmu pengetahuan, beranting amal perbuatan, berdaun tali silaturahim, berbuah kebahagiaan. Hal yang penting harus kita lakukan adalah mulai melakukan pendidikan dalam keluarga. Kita harus menjadi orang tua yang baik, menjadi orang tua yang mampu untuk memberi teladan kepada anak didik kita. Oleh karena itu, kita harus berani bicara secara virtual. Kita harus berani berbicara di depan publik. Public speaking for teacher. Kita ajarkan kepada kawan-kawan guru setiap hari Selasa dan hari Kamis. Seminggu 2 kali kita belajar bicara. Mimpi saya, ada 1 juta blog dibuat oleh guru. Ada juga guru-guru kita mampu memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk mengajar. Mimpi Om Jai mudah-mudahan terwujud. Kita harus smart living di tengah dunia digital yang terus berkembang. Aktivitas belajar K-Generation harus kita lakukan dengan cara membuat blog di internet. Guru dan siswa sama-sama ngeblog. Terjadi connecting and sharing. Materi video YouTube dimasukkan ke dalam blog. Materi pengayaan dimasukkan ke blog. Sehingga terjadi jurnal online. Dan bisa terkoneksi the learning management system Moodle sekolah masing-masing. Terjadi diskusi lewat Facebook, lewat Twitter, lewat Instagram, lewat WA, dan media sosial lainnya. Guru mulai memasukkan materi presentasinya di slide share atau di Google Drive, sehingga bisa dibagikan kepada kawan-kawan yang lain. Ekspresikan diri yang baik di media sosial. Jangan asal posting. Tak perlu detail cantumkan informasi. Cantumkan saja sumber konten yang asli. Jaga etika digital. Selalu waspada dan jangan langsung percaya. Filter akun yang Anda ikuti. Itulah mengapa meskipun kita sedang naik daun, tetapi kita tidak akan pernah sombong karena kita sadar semua hanya titipan tetangga. Beberapa waktu lalu, saya bertemu Presiden Jokowi. Indeks kesantunan kita
yang diteliti oleh Microsoft masih sangat rendah. Indonesia berada di nomor 29 dari 30 negara yang diindeks. Kesantunan kita di dunia maya masih harus terus-menerus kita perbaiki. Jangan sampai akses internet tinggi membuat kita tidak santun dalam dunia maya ini. Kita harus selalu dalam jaringan. Yang jauh jadi dekat. Yang dekat jangan sampai jadi jauh. Kita harus menjadi konten kreator dalam rangka mewujudkan masyarakat digital. Seperti murid saya Desrianti, pintar sekali ngeblog, tulisannya bagus dan enak dibaca. Kita harus berani mentertawakan diri sendiri, karena sukses adalah 2P plus 267 plus 5S. Apa itu 2P? P pertama adalah pendidikan dan pengalaman. 267 bagaikan tanggal lagu, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. 2 itu re, 6 itu la, 7 itu si, relasi. Kita harus memperkuat relasi, kita harus memperbanyak teman, kita harus memperbanyak koneksi, sehingga kita bisa 5S. Apa itu 5S? Senyum, salam, sopan, dan santun. Teman-teman yang Om Jai sayangi dan banggakan, eksis dan narsis di masa pandemi harus kita lakukan. Kita bikin panggung-panggung online, kita bikin webinar-webinar di APKS PGRI. Misalnya peluncuran dan bedah buku terbaru karya Om Jai yang berjudul Berburu Ilmu di Negeri Panda yang Lucu. Itulah kisah seru di balik tirai bambu yang sudah kita laksanakan sebelum pandemi corona. Kita harus menjadi guru profesional yang suka menulis dan menerbitkan buku. Semua itu terbuka untuk umum dan gratis sertifikatnya untuk Anda semua. Kita harus memberikan kebebasan berekspresi di dunia digital dan penuh rasa tanggung jawab. Kita harus mampu menjadi pengguna internet yang beradab. Kita juga harus mampu bijak berkomentar di ruang digital. Writing is my passion. Menulis adalah gairah hidupku. Menulis adalah hasratku. Dan itu semua harus dimulai dari formula efektif berbicara di depan publik. Teman-teman yang Om Jai sayangi dan banggakan, mari kita membukukan etika digital dengan cara mulai menulis. Menulisnya setiap hari dan buktikan apa yang terjadi. Om Jai sudah cetak bukunya dan bisa di-download secara gratis di wijayalabs.wordpress.com. Lalu Pak Samsul Badri juga sudah menulis buku tentang virtual learning, solusi pembelajaran di abad ke-21. Teman-teman bisa mengunduhnya di gurupenggeраkindonesia.com. Etis bermedia digital sudah harus kita lakukan kalau kita tidak ingin terpental dalam pergaulan dunia digital. Mari bijak bermedia sosial. Komunitas Guru TIK dan KKPI bersama Bapak Anies Baswedan pada saat itu bersepakat untuk mengembalikan mata pelajaran TIK ke dalam kurikulum. Datangi penentu kebijakan, jangan asal sebar di internet. Konten-konten digital adalah konten-konten yang kita buat dalam rangka membuat buku ajar informatika. Di sana ada alkitab dan etika yang harus kita lakukan. Kita harus belajar jadi paku. Paku yang bengkok tidak akan banyak dipukul. Sedangkan yang lurus akan terus dipukul. Itu tandanya kita harus mengikat apa yang bisa kita ikat. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Mari menjadi pejuang anti hoax. Kita kuasai keterampilan abad 21 dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Kita laksanakan kegiatan webinar literasi dalam rangka melakukan gerakan guru belajar literasi. Dan kami sudah lakukan di Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Aku cinta literasi, aku cinta numerasi, harus terus dikampanyekan kepada peserta didik kita dalam rangka membangun jejak digital baik di internet. Mari bangkit dari pandemi. Gunakan media sosialmu
agar kita mampu berliterasi digital dan memberikan manfaat buat orang lain. Teman-teman, kita harus cerdas dan bijak berinternet. Kita pilih sebelum sebar. Pilih yang baik, tinggalkan yang buruk. Kita harus berbagi pengalaman kepada guru-guru lainnya. Itulah cara kami sehingga kita selama di masa pandemi mampu melahirkan karya-karya yang bermanfaat untuk dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sedikit materi yang bisa Om Jaya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan yang ikut menikmati siaran ulang YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.